Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Gua akan bahas satu pertandingan yang menurut gua sangat luar biasa. Pertandingan yang menunjukkan kualitas, perbedaan kualitas. Yang satu memiliki kualitas strategi yang luar biasa, satu memiliki kualitas mental yang luar biasa. Eh, Antara Real Madrid berhadapan dengan Manchester City di leg pertama semifinal Liga Champion. Uh, kita tahu seperti yang gue bilang di preview bahwa gue sedikit mengunggulkan City murni dari permainan. Dan memang Madrid tidak boleh diremehkan karena mereka punya mental yang luar biasa main di Champions League, kompetisinya Real Madrid 13 gelar. Dan kalau kita lihat di starting line up, kita bahas dulu starting line up. Ada beberapa perubahan terutama dari City itu di back kanan dan di back tengah. Back tengah biasanya John Stones ya, tapi kali ini Ruben Dias ya, kembali dari cedera dimainkan, dan juga John Stones ya yang menjadi back kanan ya. Ini upaya si Pep untuk mengantisipasi serangan balik dari Real Madrid yang terpaku di sebelah kiri, yaitu dari Vinicius. Nah, back kiri biasanya Nathan Ake, tapi kali ini si Zinchenko yang main. Di tengah Rodri, De Bruyne sama Bernardo Silva seperti biasa. Di depan Foden, Gabjes sama Mahrez. Jadi ya seperti biasa lah ya, starting line up terbaik lah dari City. Karena Cancelo sama Walker cedera, jadi ya ini udah terbaik menurut gue. Terus Real Madrid turun dengan 4-3-3 seperti yang gue bilang di preview, bahwa mereka harus bermain dengan dua wing cepat untuk meng-counter attack Manchester City, dan terbukti mereka bermain dengan 4-3-3 seperti biasa. Kroos sebagai DM, Modric, Valverde di tengah, di depan Rodrigo, Vinicius dan Benzema. Dari belakang Carvajal, Militao, Alaba yang sempat diragukan ternyata dipaksakan menurut gua tampil karena di babak kedua diganti. Jadi mungkin dia kurang fit 100%, dan juga Mendy. Terus jalannya pertandingan di babak pertama langsung ya City mencoba mengambil inisiatif ya. Madrid juga nggak parkir bus di awal-awal, mereka keluar sehingga memang celah itu ada di lini pertahanan, dan memang gol pertama di menit 2 bahkan udah jadi gol. Golnya Kevin De Bruyne itu gol ciri khas City, itu memanfaatkan ruang. De Bruyne itu dari belakang dia melihat ruang kosong, dia lari, dia masuk ke dalam kotak penalti, dan passing yang luar biasa dari Mahrez. 1-0. Menit 11 2-0 langsung. Itu gol yang menurut gue juga tidak boleh terjadi, karena kita lihat kekosongan Real Madrid kembali lagi dari crossing. Ini yang menjadi problem dari Real Madrid menghadapi crossing dari Manchester City, sangat-sangat terbuka. Kita lihat Gabjes itu kalau nggak salah di kawal Alaba, dan Alaba juga kelihatan kalah duel di situ, sehingga dengan mudah 2-0. Abis itu Madrid mencoba lebih keluar, mencoba memberikan tekanan kepada Manchester City, tetapi memang kita lihat ketika itu terjadi, maka di lini pertahanan Real Madrid itu akan terjadi lubang yang lebih besar lagi, dan memang itu dimanfaatkan beberapa kali counter attack. Mahrez harusnya bisa menjadi gol, tapi dia tembakannya melebar. Foden depan gawang kembali lagi melebar. Itu dua counter attack City yang sangat berbahaya, dan Real Madrid akhirnya mampu mendapatkan gol. Real Madrid mampu mendapatkan gol di menit 33 lewat sebuah finishing yang luar biasa dari Karim Benzema. Yang ini membuktikan kembali lagi Benzema tidak butuh sama sekali banyak peluang, hanya butuh satu peluang bahkan untuk bisa mencetak gol. Abis itu di menit 36 ini yang menarik menurut gue, yang mengubah juga jalan pertandingan, yaitu dimasukkannya Fernandinho menggantikan John Stones. John Stones tampaknya cedera hamstring ya. Digantikan oleh Fernandinho back kanan, dimainkan di back kanan berhadapan dengan Vinicius Junior. Kita tahu Fernandinho lambatnya seperti apa, tapi dimainkan menghadapi Vinicius. Dan kita lihat memang perubahan dari Pep ini sangat jelas di pertandingan kali ini. Dia menaruh fullback ini tidak untuk ofensif, tetapi untuk defense. Dan juga ketika membuild up serangan, ini menjadi inverted wingback, artinya dia membantu ke lini tengah mengcover. Nah ini yang menurut gue cukup jeli juga dari Pep untuk mengantisipasi serangan balik dari Real Madrid. Dan praktis babak pertama juga Madrid tidak terlalu banyak mendapatkan peluang dari beberapa counter attack, dan itu terbukti kembali lagi City melakukan high press seperti biasa, Madrid juga melakukan high press. Dan beberapa kali kalau lo lihat ketika Madrid melakukan high press, pertahanan dari City itu juga seringkali panik dan seringkali melepaskan passing yang salah, dan itu mampu direbut sehingga terjadi momentum yang berbahaya dari Real Madrid. Cuman memang finishingnya masih buruk, finishing pass beberapa kali Vinicius dapat beberapa peluang. Nah ini yang kita juga bisa ambil hikmahnya, bahwa
ambil pelajarannya bahwa Man City ini juga kalau di press dengan tinggi, dengan intensitas yang bagus, mereka juga kerepotan, dan itu juga dibuktikan pada saat melawan Liverpool. Dan Real Madrid juga bisa membuktikan pada pertandingan kali ini. Masuk babak kedua, nggak ada masalah. Alaba langsung diganti oleh Nacho. Nah, ini membuat gue deg-degan lagi sebagai fans Madrid, jujur aja. Dimasukkan Nacho, Militao udah lawak, Carvajal udah lawak, Mendy udah lawak, dimasukin lah Nacho. Langsung kebobolan di menit 53. Lewat heading lagi, crossing lagi. Ini tidak boleh terjadi. Karena yang mencetak gol ini Gabjes, De Bruyne, Foden yang nyaris secara dua udara harusnya kalah dengan Militao dan Nacho, Alaba dan sebagainya. Tapi itu tidak terjadi karena mereka bermain mereka melakukan pergerakannya itu bukan statis, dalam arti dia masuk dari luar ke dalam kotak penalti, bukan di dalam kotak penalti menetap. Kalau itu mungkin bisa dengan mudah diantisipasi di man marking oleh Militao, tapi ketika itu dia melakukan pergerakan dengan dinamis sehingga pemain Real Madrid sulit untuk mengikuti speed dari para pemain dari City. Dan Real Madrid luar biasa bisa comeback, bisa bounce back. Dalam arti 2 menit berselang, luar biasa skill individu dari Vinicius, dan terbukti Fernandinho tidak bisa mengimbangi speed dari Vinicius. Dikolongin lah dengan sprint, ketinggalan jauh, dan akhirnya 3-2. Semakin seru lagi pertandingan. City semakin ingin mencetak gol keempat. Bernardo Silva lah hadir, gol keempat untuk Manchester City. Dan kalau lu lihat di menit 70 sebelum gol keempat itu yang Madrid posisi 3-2, Ancelotti ini sudah ingin bermain defensif dengan mengganti Rodrigo dengan Eduardo Camavinga, dengan membalikan Valverde ke sayap kanan. Nah, ini yang menurut gue patut dipertanyakan juga, bahwa ya gue bisa paham mungkin karena masih ada leg kedua, dia posisi 3-2 cukup aman lah, belum terlalu terbantai. Nah, masalahnya adalah mereka kebobolan lagi. Itu yang menjadi permasalahan, dan kembali lagi weak defense sekali dari Carvajal dan juga seorang Militao. Tidak menutup pergerakan dari Bernardo Silva karena menganggap cross pelanggaran. Ternyata wasit memberikan play on, harusnya lu tackle, harusnya lu tutup, tapi lu tidak tutup. 4-2. What a goal. Gol yang sangat bagus ya menurut gua. Masuklah Dani Ceballos menit 79 menggantikan Luka Modric. Nah, Madrid mencoba sedikit lebih keluar lagi ya. Mereka untuk menciptakan gol ketiga untuk setidaknya menanamkan modal bahwa mereka bisa hanya selisih 1 gol untuk bermain nanti di kandang di leg kedua tanggal 5 Mei. Dapatlah penalti yang jelas sekali. Laporte nggak perlu sama sekali lu, tangan lu itu lompat tapi ke atas gitu ya. For sure penalti. Benzema yang gagal 2 penalti di pertandingan sebelumnya melawan Osasuna, kali ini melakukan penalti dengan sangat luar biasa sempurna. Panenka ini membuktikan kembali lagi mental ini yang berbicara. Seperti yang tadi gue bilang di awal, bahwa City secara overall ini ya jauh lebih bagus secara permainan. Bukan jauh lebih bagus, lebih bagus secara permainan. Tetapi Real Madrid membuktikan bahwa mereka punya mental. Mereka beberapa kali tertinggal, tapi mereka bisa terus meng-keep up supaya tidak kill the game lah City setelah di pertandingan kali ini. Dan itu juga terjadi karena kesalahan Mahrez juga menurut gue, karena dia mendapatkan banyak sekali peluang depan gawang, tapi kena tiang lah di awal babak kedua. 3 kali harusnya bisa cetak gol Mahrez itu, tapi 3-tiganya gagal. Nah, kalau ini seperti yang gue bilang di preview, bahwa kalau skornya tipis, nah ini kembali lagi akan menjadi 50-50 match untuk Real Madrid ketika bermain di Bernabeu. Kita tahu pada saat melawan Chelsea, kita tahu melawan Paris, memang melawan Chelsea kalah, tapi tetap aja lolos karena itu kembali lagi selisih gol. Nah, Real Madrid tertinggal 1 gol nih, dan Pep pun bilang bahwa unggul 1-0 lawan Real Madrid, lu main di Bernabeu nanti, itu sama sekali belum aman. Lu harus fokus 100%. Dan itu yang menurut gue ini pertandingan yang luar biasa, pertandingan yang menyajikan kedua tim ini sangat luar biasa bermain. Madrid juga gue kaget berani bermain dengan ofensif, bermain high press. Itu yang menurut gue luar biasa, mengejutkan juga untuk fans Madrid. Dan for sure walaupun kalah, gue tetap sudah sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Real Madrid. Dan kita lihat nanti di leg kedua, gue jamin akan lebih seru lagi karena Real Madrid akan lebih keluar karena mereka tertinggal secara defisit gol. Ya, itu yang akan membuat pertandingan nanti akan jauh lebih seru menurut gue. Ini pertandingan sudah luar biasa. Nanti kita lihat kan pertandingan ini banyak yang absen juga. Nanti Cancelo mungkin sudah balik, Walker sudah balik, Casemiro sudah balik.
Nah, kita lihat nanti apakah di leg kedua akan tersaji penampilan seperti ini atau bagaimana, kita nggak tahu. But yang penting kembali lagi untuk Madrid bahwa ya ini menurut gue masih punya peluang mereka, dibandingkan kalau misalkan mereka tertinggal 2-0 menurut gue sudah selesai. Tapi kalau masih tinggal 1-0, anything can happen menurut gue. Apalagi ini bermain di Bernabeu, orang bisa bilang ya Bernabeu kemarin Chelsea bisa cetak 3 gol, tapi kan itu posisi Real Madrid sudah cetak 3 gol di Stamford Bridge. Jadi dan Madrid lolos gitu, mencetak 2 gol di Bernabeu. Jadi apapun bisa terjadi di Bernabeu, kita akan lihat ya. Gue sebenarnya nggak terlalu peduli siapa yang lolos. Yang penting gue pengen penampilan seperti tadi nih. Seperti tadi, walaupun Madrid gak lolos, tapi Madrid bermain seperti kayak tadi, gue mengapresiasi, gue nggak masalah. Ya, asal jangan bermainnya buruk. Tadi itu murni dua sisi ini defense-nya itu buruk banget. Tapi karena offense-nya lumayan atraktif, jadi kelihatannya ya tertutupi lah. Padahal kalau kita bedah golnya, itu semuanya hampir dari kesalahan defense. Oke? Mungkin segitu dulu review dari gue dari pertandingan yang luar biasa tadi malam. Kita akan tunggu di leg kedua. Nanti kita juga akan bahas mengenai Liverpool berhadapan dengan Villarreal di besok hari. Oke? Segitu dulu, salam sepak bola.